بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم telah dijelaskan tafsirnya. Bahwa ini meliputi selain sahabat radhiyallahu anhum yang ikut mendapatkan dan merasakan nikmat diutusnya Rasulullah SAW dengan beriman kepadanya, beriman dengan syariatnya, walaupun setelah para sahabat lamma yalhaqu bihim tidak bergabung dengan mereka di masa itu, di masa sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, karena mereka beriman setelah mereka. Ini dari segi waktu dan juga lamma yalhaqu bihim tidak mencapai mereka sahabat dalam hal fadl. Jadi lamma yalhaqu bihim tidak mencapai mereka, tidak bersama mereka dalam hal waktu berimannya, karena beriman setelah sahabat, dan juga dalam hal fadl, keutamaan, karena keutamaan orang-orang yang beriman setelah sahabat tidak bisa menyamai derajat keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, karena syarafus suhbah li syarafis suhbah, kemuliaan as-suhbah, persahabatan dengan Rasulullah SAW yang tiada bandingannya. Amalan apapun yang didatangkan oleh generasi setelahnya tidak bisa menandingi syarafus suhbah, kemuliaan, keutamaan persahabatan dengan Rasulullah SAW sebagaimana telah diterangkan. Dan ini umum bagi ahli kitab, selain ahli kitab dari kalangan ajam, orang-orang ajam non Arab, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa huwal azizul hakim, dan dialah al-aziz ay dzul izzah, pemilik keperkasaan, bersifat maha perkasa, maha mulia, maha perkasa. Al-Hakim telah lewat. Al-Hakim maha bijak hukum-hukumnya, maha sempurna dan maha bijak hukum-hukumnya. Dzul hikmah wal hukm, pemilik hikmah, bersifat hikmah, bijak. Dzul hukm, memiliki hukum, bersifat menetapkan hukum secara bijak dan sempurna. Baik hukum qadari kauni, hukum takdir, maupun hukum dini syar'i, hukum syariat. Dan telah lewat penjelasan yang lebih luas dari ini pada tafsir ayat yang pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul quddusil azizil hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan
karunia tersebut, karunia yang besar tersebut, keutamaan yang besar tersebut yang telah Allah berikan kepada al-ummiyin. Yang mengatakan dzalika, itu isyarat ini kemana? Isyarat ini tertuju kepada bi'tsat ar-rasul, tertuju kepada nikmat, karunia, keutamaan bi'tsati ar-rasul, bi'tsat Muhammad, diutusnya ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ummiyin, di kalangan ummiyin. Hal itu dzalik fadlullah, karunia, keutamaan dari Allah. Yu'tihi yang Allah berikan karunia, keutamaan yang besar itu, liman yasha, liman, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, yasha, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Karunia, keutamaan yang besar tersebut diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai rasul yang termulia dengan syariat yang terbaik, yang paling sempurna, yang menghapus seluruh syariat sebelumnya, telah dirasakan oleh al-ummiyin, para sahabat radhiyallahu anhum terdepan, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan yang datang setelah mereka. Fadl tersebut, karunia besar tersebut telah dirasakan oleh mereka semua, siapa saja yang menyusul hingga hari kiamat, menyusul, ya, para sahabat beriman dengan keimanan yang benar, dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, seperti keimanan, akidah, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, berjamaah di atas sunnah, ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Mereka telah ikut merasakan keutamaan tersebut. Mereka telah ikut merasakan keutamaan tersebut, menjadikan umat ini dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul yang terbaik dan syariat yang terbaik, menjadikan umatnya sebagai umat yang terbaik. Luar biasa keutamaan tersebut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Rasulnya terbaik, syariatnya terbaik. Dan terakhir, umatnya umat yang terbaik. Dan terakhir, wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala, dzu artinya pemilik. Dzu artinya pemilik. Dzu yakni sahibu, pemilik. Al-fadl, karunia, keutamaan. Al-azim, yang agung, yang besar. Allah Maha tahu, Allah Maha bijak dalam memilih siapa saja yang diberikan olehnya fadl azim tersebut, karunia, keutamaan yang agung, yang besar tersebut. Jika ingin ikut mendapatkan keutamaan besar ini, satu-satunya jalan adalah mengikuti jalan yang ditempuh oleh sahabat. Nah, mengikuti jalan yang ditempuh oleh sahabat dalam beragama. Karena mereka patokan. Mereka yang bersahabat dengan Rasulullah SAW, talaqi, menerima langsung ajaran dari Rasulullah SAW. Adapun yang datang setelah mereka mengambilnya dari sahabat. Berarti mereka harus
memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami syariat ini, beramal dengannya sebagaimana yang dibawa oleh para sahabat. Karena itu jalurnya. Oleh karena itu keimanan sahabat menjadi barometer, menjadi tolak ukur, patokan kebenaran keimanan orang-orang setelahnya, selainnya. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw." Di surat apa ya? Surat Al-Baqarah. "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka apabila mereka beriman bimithli ma amantum bihi, sama semisal dengan keimanan kalian, ya kan? Dikembalikan ya kepada keimanan sahabat. Al-Quran turun di masa sahabat. Nah, karena Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, maka khitab kepada mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Jika mereka beriman seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk, berada di atas petunjuk. Benar keimanannya, benar ya cara beragamanya. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, ya, tidak mengikuti seperti keimanan kalian, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam penyimpangan, penyelewengan, penyelisihan. Walaupun tetap kita katakan aslun ni'mah, aslu hadhihi an-ni'mah al-'azimah, aslu hadzal fadl al-'azim, pokok nikmat yang besar ini, pokok karunia keutamaan yang besar ini, dalam hal selamat dari kekekalan dalam neraka, turut dirasakan oleh siapa saja yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat al-istijabah, alladzina istajabu, orang-orang yang menyambut, ya, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beriman dengan syariatnya. Walaupun mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ahkah, ya, atau kemungkaran, maksiat, dosa besar, selama tidak sampai pada tingkatan bid'ah dan maksiat, dosa yang membatalkan tauhid, yang membatalkan Islam. Dengan itu terjamin pasti masuk jannah, walaupun beresiko mampir di neraka. Namun pokok nikmat itu dirasakan dalam hal tersebut. Nah, jika yang merasakan nikmat itu secara sempurna, keutamaan tersebut secara sempurna, menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal manhaj, akidah, keimanan, amalan, seluruh aspek dalam ajaran syariat ini, ibadah, muamalah, akhlak, seluruhnya. Nah, mencontoh sahabat yang mereka telah dibina oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa yuzakkihim. Nabi itu membersihkan mereka dari akhlak yang jelek, akhlak yang hina, menjadi orang-orang yang terhiasi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada selain Allah dari kalangan makhluk. Nah, dan jika yang sempurna, menaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laksanakan kewajiban, menjauhi
apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas itu sampai akhir hayat dan mati di atas husnul khatimah. Nasallallahu jalana minhum. Kemudian Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha." Matsalu permisalan, perumpamaan, alladzina orang-orang yang hummilu mereka diberi tanggung jawab memikul kitab Taurat. Ya. Apa maksudnya mereka dipikuli kitab Taurat, diberi tanggung jawab memikul kitab Taurat? Maksudnya kitab Taurat dinaikkan di pundak-pundak mereka, di kepala-kepala mereka dipikul ke sana kemari? Bukan begitu maksudnya. Nah, diberi tanggung jawab memikul kitab Taurat artinya mereka berkewajiban untuk menjaga kitab Taurat, menjaga kitab itu, menjaga isinya, menjaga kemurniannya, menjaga ajaran yang ada di dalamnya, mempelajarinya dengan baik, memahami isinya, kandungannya, mengimaninya, dan mengamalkannya sebagaimana mestinya. Tetapi orang-orang Yahud dari kalangan Bani Israel tidak melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Mereka telah berkhianat. Mereka memalsukan kitab Taurat. Mereka mengubah isinya, memalingkannya, menyelewengkannya, menggantinya sesuai dengan selera mereka, hawa nafsu mereka, kepentingan mereka, dan semua itu kembalinya kepada kepentingan duniawi. Mereka dengan itu telah membeli dunia dengan akhirat mereka. Menjual segalanya demi dunia. Mereka mengganti al-khair, kebaikan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka, billadhi huwa adna, dengan sesuatu yang rendah, yang hina, dunia. Maka mereka pun mendapat permisalan, sejelek-jelek permisalan pada ayat ini. Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha. Perumpamaan permisalan orang-orang yang mereka diberi tanggung jawab untuk memikul kitab Taurat dengan makna yang tadi diterangkan, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya dengan baik dan benar, tidak menjalankan tanggung jawab tersebut. Sebenarnya telah diterangkan apa yang mereka lakukan. Kamatsalil himari, perumpamannya, permisalannya, kamatsalil himari, seperti seekor keledai, yahmilu, yang memikul di punggungnya, seekor keledai yang memikul di punggungnya asfara. Asfara adalah kitab-kitab, tumpukan kitab-kitab yang besar. Asfar adalah jamak dari sifr. Asfar jamak dari sifr. Sifrun mufradnya, kata tunggalnya sifrun, jamaknya asfarun. Sebenarnya dalam lisanul Arab, dalam kamus lisanul Arab, sifrun jamaknya asfar. Dalam lisanul Arab disebutkan beberapa makna. Makna sifrun yang jamaknya asfar. Nah, di antara makna yang disebutkan, baik, jadi dalam lisanul Arab, nah, disebutkan wasifru bil kasri al-kitab. Wasifru bil kasri. Ini bi kasri sin. As-sifru bil kasri al-kitab.
maknanya Alkitab. Ini pertama. Jadi ada yang mengartikan pertama dhabatnya syakalnya bil kasri, yaitu as-sinnya dikasrah, as-sifru. Maknanya yang pertama seperti Alkitab. Wa qila, ada yang berpendapat huwal kitabul kabir. Huwal kitab al-kabir. Maknanya adalah kitab yang besar. Ya. Jadi yang pertama mengartikan as-sifr kitab. Kitab secara umum. Besar kecil semuanya. Kitab besar kecil semuanya disebut sifr. Pendapat yang kedua mengatakan as-sifr khusus nama ya untuk al-kitab al-kabir, kitab yang besar. Kitab yang besar disebut as-sifr. Wa qila, dan dikatakan pula huwa juz'un minat Taurah. Juz'un minat Taurati. Ada yang berpendapat as-sifru adalah salah satu juz, bagian dari kitab Taurat. Wal jam'u asfarun. Wal jam'u asfarun. Jamaknya asfarun. Sebagaimana di ayat. Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir menyebutkan makna yang kedua yang kita dengar tadi, yaitu Alkitab Al-Kabir. Tahu Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan, yakni menukil pendapat yang mengatakan asfar ay kutuban. Kutub, yakni kitab. Kitab-kitab. Iya, jadi intinya asfar adalah kitab-kitab. Yang penting kita paham bahwa asfar adalah jamak dari sifr dan itu maknanya adalah kitab-kitab. Ataukah itu kitab-kitab yang besar? Yang jelas maknanya adalah kitab-kitab. Jadi permisalan mereka adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab di punggungnya. Itu intinya, itu maksudnya. Dan kita ada wawasan tentang pengetahuan tentang tiga pendapat mengenai asfar yang dinukil dalam lisanul Arab. Jelas intinya adalah kitab-kitab. Jadi seperti keledai yang memikul kitab-kitab di punggungnya. Keledai memikul kitab-kitab di punggungnya. Apa faedahnya? Apakah keledai itu bisa membaca kitab-kitab yang dipikulnya? Bisa memahaminya dan seterusnya? Kalla, tentu saja tidak. Baik. Jadi ini termasuk permisalan yang sangat jelek. Bahkan ini mengandung makna bahwa mereka keadaannya lebih jelek daripada keledai itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fahum aswa'u halan minal hamir. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fahum aswa'u halan minal hamir. Maka mereka aswa'u, lebih jelek. Halan, keadaannya, minal hamir, daripada keledai-keledai. Kenapa? Li'anna al-himara la fahma lahu. Li'anna al-himara la fahma lahu. Karena keledai itu tidak punya pemahaman, tidak punya akal. Tidak diberi akal, kemampuan untuk bisa memahami. Wa haula'i, sedangkan mereka orang-orang Yahudi tersebut dari Bani Israel, lahum fuhumun. Mereka memiliki fuhum, pemahaman. Mereka telah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami. Lam yasta'miluha. Pemahaman yang mereka tidak gunakan, tidak memanfaatkan dengan baik. Walihada qala fil ayatil ukhra, kata Ibnu Katsir, walihada qala fil ayatil ukhra, oleh karena ini Allah berfirman pada ayat yang lain, yaitu Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'ami. Mereka bagaikan hewan-hewan ternak.
balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Hewan ternak itu memang tidak diberi akal pada asalnya. Oleh karena itu bukan mukallaf. Ya. Karena tidak punya kemampuan untuk taklif. Karena tidak diberi akal. Adapun mereka diberi akal. Ya, diberi pemahaman sebagai modal untuk menjadi mukallaf. Maka mereka harus bertanggung jawab ketika mereka tidak menggunakannya, memanfaatkannya. Balhum adall. Karena itu disifati mereka, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Dan di antara kandungan Taurat yang mereka dustakan, yang seharusnya mereka imani dan mereka amalkan, justru mereka dustakan adalah seperti kata Sa'di rahimahullah, sebagaimana kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu kata beliau, ya, lam ya'malu bima fit Taurah, mereka tidak beramal dengan apa yang dalam Taurat, alladzi min ajallihi, yang termasuk, ya, paling mulia, wa a'zamihi, dan paling agung dari isi Taurat, ajaran Taurat yang wajib mereka amalkan, al-amru bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk, kewajiban untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bisyaratu bihi, dan berita gembira akan diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wal imanu bima jaa'a bihi minal Qur'an, dan beriman dengan apa yang dibawanya dari Al-Quran. Ini mereka dustakan. Mereka dustakan Rasulullah SAW, bahkan mereka khianati, bahkan mereka berupaya untuk membunuhnya. Sebenarnya kita ketahui, ya, kisah mereka dalam sirah. Nah, sebagaimana pada perang Ahzab, perang Khandaq, pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ataupun upaya lainnya di kesempatan yang lain untuk membunuh Rasulullah SAW. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Bi'sa mathalul qaum. Sejelek-jelek perumpamaan, permisalan satu kaum. Alladzina kadzdzabu bi ayatillah. Orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk al qaumal zalimin, kaum yang zalim, kaum yang bersifat dengan kezaliman, kezaliman demi kezaliman, kezaliman demi kezaliman, tidak ada sadarnya, tidak ada tobatnya. Kezaliman sudah menjadi, ya, sifat mereka. Bagaimana diharapkan mendapat hidayah, yakni taufik? Allah tidak akan berikan hidayah taufik kepada orang yang zalim. Adapun hidayah ad-dalalah wal bayan, adapun hidayah petunjuk ilmu, maka mereka telah diberi Taurat untuk menjadi petunjuk. Dan Taurat mengajarkan kepada mereka jika datang diutus Muhammad alaihissalam. Dan sebelum itu Taurat memberitakan, mengabarkan tentang akan diutusnya di tengah-tengah mereka Bani Israel, nabi dari kalangan Bani Israel, nabi terakhirnya Bani Israel, yaitu Nabi Isa, sebagaimana pada surat As-Saff. Nah, nanti kita lewati. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Kemudian setelah itu juga dikabarkan dalam kitab Taurat akan datang setelahnya diutus Muhammad. Itu semua harus mereka imani. Jika tiba saatnya diutus Nabi Isa, mereka harus beriman pada Nabi Isa, mengikuti kitab Injil. Namun mereka justru, ya, melecehkannya dan berusaha membunuhnya. Sampai Nabi Isa diselamatkan, diangkat oleh Allah SWT ke langit. Datang Nabi Muhammad alaihissalam, sama. Nah, kezaliman demi kezaliman, kezaliman mereka. Nah, mereka telah diberi petunjuk dalalah wal bayan. Sudah datang
ilmu, penjelasan, sudah diberi kitab Taurat, sampai kepada mereka dakwah, mereka diajak, diseru oleh Nabi Isa, diajak oleh Nabi Muhammad, ya, alaihi wassalatu wassalam, tetapi mereka zalim. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk, berarti hidayah yang dimaksud di sini adalah taufik. Difahami? Nah, dan ayat yang semisal yang ini sebelumnya, Allah yahdil qaumadz zalimin, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan semisalnya maksudnya adalah taufik. Allah tidak akan memberi taufik kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim, tidak peduli dengan hidayah ilmu yang datang. Bagaimana bisa dapat hidayah taufik? Barakallahu fikum, naktafi bihadza, jazakumullahu khairan, subhanallah bihamdika.